Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini, kita akan berdiskusi tentang mengelola sumber daya manusia. Materi diskusi pada video kali ini akan disajikan oleh kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainullah, bisa dipanggil Zainul. Saya dari Offering M, Prodi S1 Fisika Universitas Negeri Malang tahun 2020. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 2 Tanggul, asal Kabupaten Kota, Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan, bisa dipanggil Rizky, asal dari Kabupaten Tulungagung, Prodi S1 Fisika of M, asal sekolah SMA N1 Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marida Dimas Samudra, Prodi S1 Fisika Universitas Negeri Malang, asal daerah Nganjuk, Jawa Timur, dan asal sekolah yaitu SMA N1 Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains pada bagian pengelolaan sumber daya manusia. Mari kita buka presentasi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kurang rasanya bila kita tidak berkenalan, maka dari itu perkenankan kami untuk berkenalan. Nama saya Marida Dimas Samudra yang bertugas untuk memaparkan definisi dan pengenalan umum tentang pengelolaan sumber daya manusia. Saya tidak sendirian, saya memiliki 2 rekan teman saya yang bernama Muhammad Rizky Kurniawan yang bertugas untuk memberikan materi pengelolaan sumber daya manusia secara detail. Lalu yang terakhir adalah teman saya yang bernama Muhammad Zainullah yang bertugas untuk memberikan materi tambahan dan memaparkan kesimpulan. Selanjutnya, ada definisi atau pengenalan umum. Pada definisi atau pengenalan umum ini ada beberapa rumusan masalah, yaitu apa definisi dari pengelolaan, apa yang dimaksud tentang sumber daya manusia, dan apa yang dimaksud tentang pengelolaan sumber daya manusia, serta mengapa sumber daya manusia atau pengelolaan sumber daya manusia sangat penting dalam berwirausaha atau kewirausahaan berbasis sains. Mari kita jawab dengan apa? Yaitu pengelolaan dapat diartikan sebagai pengendalian, menyelenggarakan, pemerintah dan sebagainya, mengurus dalam kurung perusahaan, proyek, dan sebagainya, atau menjalankan sesuatu. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi. Dalam 2 definisi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia yaitu pengendalian atau mengurusi setiap individu dalam lingkup organisasi agar setiap individu tersebut untuk semakin produktif dan menjadikan organisasi tersebut lebih terstruktur dalam pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya, kita akan menjawab rumusan masalah, yaitu mengapa. Mengapa sumber daya manusia atau pengelolaan sumber daya manusia sangat penting dalam berwirausaha
berbasis sains, karena sumber daya manusia atau dapat disingkat sebagai SDM adalah potensi yang tergantung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan, kehidupan, dan tataan yang seimbang dan berkelanjutan. Hubungan antara kewirausahaan dengan sumber daya manusia adalah sumber daya manusia merupakan individu-individu dalam organisasi kewirausahaan yang dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang berharga berupa produktivitas dari posisi yang mereka pegang untuk mencapai suatu sistem organisasi kewirausahaan. Dan tambahan, yaitu sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepas dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Dilanjut dengan dua rekan teman saya yang bernama M. Rizky Kurniawan dan Muhammad Zainullah. Untuk kedua rekan teman saya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Kurniawan akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh saudara Lamainda di Mustama Samuda. Untuk yang selanjutnya, ada dua hal yang harus diketahui oleh seorang wirausaha dalam mengidentifikasikan SDM. Yang pertama yaitu kemauan dan minat. Kemauan dan minat bisa diartikan sebagai kesiapan seorang tenaga kerja dalam memasuki dunia kerja, apakah dia siap dengan segala konsekuensinya apabila sudah ikut andil di dalamnya. Yang kedua ada kemampuan atau skill. Kemampuan bisa diartikan sebagai manifestasi kemauan dan minat seseorang. Dua hal ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam pengidentifikasian SDM. Hal-hal yang penting dalam pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM berfokus pada satu, perencanaan. Perencanaan SDM merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memperkirakan kebutuhan SDM dalam suatu perusahaan. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain rencana produksi atau jasa yang akan dihasilkan. Perencanaan SDM diperlukan perusahaan karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan karyawan baru, karena ada pembukaan cabang atau pendirian usaha baru. Yang kedua, adanya tenaga kerja yang pensiun, mengundurkan diri atau di PHK. Untuk yang kedua, ada pengadaan. Pengadaan SDM merupakan upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk yang terakhir ada peningkatan SDM. Untuk tahapan pengelolaan SDM antara lain rekrutmen. Rekrutmen adalah upaya untuk mencari calon tenaga kerja yang memenuhi syarat umum sehingga perusahaan dapat memilih orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan yang ada. Proses rekrutmen juga disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan yang diinginkan. Yang kedua ada seleksi. Seleksi adalah suatu proses untuk memilih atau mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dengan ketentuan perusahaan tersebut. Seleksi bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk menduduki jabatan tertentu. Yang ketiga ada penempatan. Penempatan adalah proses menempatkan tenaga kerja baru sesuai kebutuhan perusahaan dan sesuai dengan keahlian pada sebuah jabatan tertentu yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya ada orientasi. Orientasi adalah proses pengenalan tenaga kerja dengan lingkungan kerja yang baru sehingga dapat menyesuaikan diri dan lingkungan yang baru tersebut. Yang selanjutnya yang terakhir ada pengembangan, di mana setelah tenaga kerja bisa menyesuaikan diri, perusahaan bisa melakukan proses pengembangan seperti pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memenuhi tuntutan perusahaan dalam menghadapi persaingan dan perubahan yang akan terjadi ke depan. Dalam pengelolaan SDM, wirausaha perlu memperhatikan dan memberi kesempatan untuk memberi pelatihan, pendidikan, supervise, penilaian kerja, serta perlindungan dan kesehatan kerja. Pada akhir tujuan pengelolaan SDM yang bekerja pada perusahaan ialah bagaimana agar para karyawan atau SDM merasa puas dalam bekerja. Untuk tujuan
pengelolaan SDM. Yang pertama ada meningkatkan dan memberdaya gunakan SDM yang berkualitas. Yang kedua ada meningkatkan kreativitas, inovasi, prestasi, dan keterampilan dalam bekerja. Yang ketiga, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang lebih baik dan harmonis, serta asuransi antara sesama pegawai atau kepada atasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Saudara Muhammad Zainullah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainullah, saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Muhammad Rizky Kurniawan mengenai hal-hal penting dalam pengelolaan SDM. Berikutnya, nomor 3, pelaksanaan pengelolaan SDM. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan SDM adalah: yang pertama, ada latihan dan pendidikan, terdiri dari sasaran, keuntungan, dan sistem pelatihan. Berikutnya, yang kedua, terdapat mutasi dan promosi, terdiri dari tujuan dari mutasi itu sendiri dengan pertimbangan kegiatan promosi. Yang ketiga adalah motivasi, terdiri dari cara pemberian motivasi kepada SDM tersebut. Berikutnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan SDM. Ada banyak sekali masalah dalam pengelolaan SDM ini. Jadi si pemilik usaha tersebut harus pandai-pandai dalam mengatasi masalah ini. Masalah dalam pengelolaan SDM tersebut di sini kami sebutkan 8. Yang pertama ada masalah kompensasi. Yang kedua ada masalah lingkungan kerja. Yang ketiga ada masalah kedisiplinan. Yang keempat ada masalah kelelahan dan kebosanan. Yang kelima ada masalah pendelegasian wewenang. Yang keenam ada masalah komunikasi antar SDM. Yang ketujuh adalah masalah partisipasi SDM tersebut. Yang kedelapan adalah masalah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang keempat adalah pemberhentian tenaga kerja. Pemberhentian tenaga kerja mencakup hal-hal berikut, yaitu yang pertama adalah usia. Jika usia sudah dirasa tua maka harus berhenti. Kemudian yang kedua ada mengundurkan diri, karyawan tersebut mengundurkan diri. Yang ketiga ada dianggap tidak lagi cakap dalam menjalankan pekerjaannya, misal karena dia sakit. Kemudian yang keempat ada masa kontrak kerja habis. Yang kelima adalah meninggal dunia. Yang keenam menjalani pidana penjara. Yang ketujuh melakukan kesalahan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Dari pemaparan materi tadi dapat disimpulkan bahwa mengelola SDM dalam satu kegiatan kewirausahaan ternyata sangat penting, mengingat SDM itu sendiri adalah penggerak dari usaha yang dijalankan tersebut. Tanpa adanya SDM yang memadai, tentunya akan sangat sulit untuk membuat suatu usaha berjalan dengan lancar. Maka dari itu, pengelolaan SDM ini harus dilaksanakan dengan baik agar menghasilkan SDM yang berkualitas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.